Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman nastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman a'rada an dzikrik wa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ucapan yang tak henti-hentinya kita ucapkan sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan anugerahnya kepada kita sekalian. Mari kita kawal kehidupan kita ini dengan baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawatnya Allah kepada kita. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa atau menerjemahkan bahwa salawat kita kepada Rasulullah SAW menganggap Rasulullah makhluk yang tidak sempurna. Itu salawat kita kepada Rasulullah pada hakikatnya salawatnya Allah kepada kita. Kita hanya mengharapkan salawat Allah, Rasulnya, malaikatnya melalui salawat kita kepada Rasulullah menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Dan kita telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak yakin sebandingkah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mau baca pada kesempatan ini, bagaimana sifatnya itu Bani Israel. Bani Israel kalau mau dilake-lake, memang Al-Quran itu begitu. Dia uraikan satu-satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tetapi setelah diberi nikmat, nafigau. Mulai dari diselamatkannya dari ketersiksaan di zaman Fir'aun dengan ditunjukkan satu negeri untuk dia datangi di situ. Tapi begitu disuruh masuk ke negeri itu, apa dibilang? Masuk dulu kau Musa dengan Tuhanmu, aman baru saya masuk. Kalau dilepaskan lagi dari kejaran Fir'aun, tetapi kembali lagi membangkang. Apalagi di dalam Al-Quran, dua kata itu yang dipakai untuk menyelamatkan makhluk Allah, anja dan najja. Kalau anja itu juga disebutkan dalam wa anjainakum wa najjainakum. Artinya itu kami menyelamatkan kamu sekalian.
Sekalipun ini kepada Bani Israel, tapi berlaku untuk kita. Anja itu bermakna Allah menyelamatkan manusia sebelum terjadinya musibah. Itu anja. Kalau naja menyelamatkan manusia pada saat terjadinya musibah. Umpamanya ini naja, anja dan naja ini mungkin akan ada terjadi bencana di satu tempat, tapi kita langsung memang diberi kesempatan oleh Allah untuk hijrah dari tempat itu sebelum terjadinya musibah. Allah sudah selamatkan kita. Itu namanya anja. Ada juga pada saat terjadinya musibah, kalau Allah mau menyelamatkan jadi seperti siapa? Nabi Ibrahim. Pada saat terjadinya pembakaran tidak ada persoalan, dan itu juga diberikan kepada Bani Israel ini. Tapi toh tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Ya Bani Israel, zkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Apakah artinya syukur? Apa artinya syukur? Bedanya syukur dengan memuji, ketika kita mengatakan kita memuji kepada Allah, itu artinya bahwa kita melihat kesempurnaan Allah. Tapi kalau mari kita bersyukur kepada Allah, mengakui kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Nah, nikmat-nikmat Allah diberikan kepada Bani Israel sudah dilepaskan dari penjajahan Fir'aun, diselamatkan lagi dari kejaran Fir'aun dengan dibukakan jalan di tengah Laut Merah. Kemudian bayangkan waktunya Bani Israel ini, kan ini memang banyak kisah-kisah di sini. Waktunya Bani Israel itu keluar dari Mesir, karena ini kan meminta tolong kami diberikan negeri yang bisa kami selamat di situ. Keluarlah dari Mesir, diselamatkan oleh Allah. Di tengah panasnya, teriknya matahari, gersangnya suasana, apa kata ayat itu? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Allah kasih lagi awan di atasnya itu, menaungi kamu dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Sesudah begitu mengeluh lagi. Kita apa ini Musa ini? Minta doalah kepada Tuhan supaya kita dikasih makanan. Minta dikasih lagi. Apa dikasihkannya? Al-manna wassalwa. Nanti kita akan lihat. Baru dikatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah semua yang baik-baik itu, apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Nah, ditutup ayat ini mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Jadi jangan kau tuduh saya, sepertinya mau begitu. Jangan lagi kau berkata bahwa kalau kau nanti disiksa oleh Allah, wah kita dianiaya. Oh bukan, kamu sendiri yang menganiaya dirimu, karena semua sudah dipenuhi. Kan memang Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kata Allah, dialah Allah yang memberikan kepada kamu semua, menutupi kebutuhan-kebutuhanmu. Tapi ya, manusia sifatnya apa? Zalumun kafar, suka menganiaya dia. Jadi
Dalam ayat 57 yang kita baca ini adalah rangkaian daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Apa itu al-ghamamah? Al-ghamamah itu artinya gumpalan awan yang menghalangi terjadinya terik matahari. Ini kan Bani Israel pada saat berjalan keluar maupun menuju ke Palestina, Baitul Maqdis. Jadi Bani Israel itu bukan penduduk asli Palestina. Dia hanya datang, disuruh datang ke situ atas dia menguasai. Sesat di situ. Nah, begitu sesat, panas, minta kita sudah panas sekali. Wa dhallalna alaikumul ghamam, dikasih turun lagi awan untuk menaungi mereka. Sudah itu lapar lagi, minta lagi. Kasih kami minta makan kepada Tuhan, turun lagi. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Alman itu semacam butiran-butiran merah, buah-buahan, rasanya itu sangat manis. Begitu manisnya ini tidak mengandung penyakit gula. Semanis-manisnya alman itu tidak mengandung penyakit gula. Dan memang cocok untuk musim panas. Itu ada di Timur Tengah itu. Kemudian as-salwa itu adalah semacam ternak yang lesat sekali rasanya itu, as-salwa itu. Dan itu semua diberikan kepada Bani Israel. Begitu datang kepadanya, Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makalah, nikmatilah apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Jadi kurang apa lagi kebaikan Allah kepada Bani Israel? Mungkin kita berkata inilah umat yang dimanjakan oleh Allah, tapi inilah umat yang paling kurang ajar di dunia ini. Dia dimanjakan sekali, tapi begitu dia paling kurang ajar. Jadi mereka Bani Israel ini bukan krisis makanan, bukan krisis fasilitas di tengah-tengah gurun pasir, tapi mereka tidak ada hidayah. Kita bercerita seperti ini, Al-Quran mengangkat cerita seperti ini. Jangan terlalu berfokus kepada Bani Israel saja, ya. Karena jalan hidupnya seperti ini juga kita telah menjalaninya. Cuma kita terkadang putus kesadaran kita terhadap diri kita, karena kita selalu kepada kesadaran Bani Israel. Jangan juga kita tidak merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga termasuk orang yang tidak pintar bersyukur. Apa namanya itu kalau begitu? Itu namanya Bani Israel kelahiran Indonesia. Jadi mereka, saya ulangi, bahwa mereka itu tidak krisis makanan, tidak krisis fasilitas, tapi krisis hidayah. Tidak mampu melihat, tidak mampu mengakui. Makanya Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, jangan kamu nanti menuduh saya menganiayamu. Kau sendiri yang menganiaya dirimu. Saya mau mengatakan pada kesempatan ini bahwa
Kenapa banyak-banyak ayat itu mengatakan kamu sendiri menganiaya dirimu? Karena kita lebih banyak menganiaya diri kita dibanding menganiaya orang lain. Kesempatan untuk menganiaya diri kita jauh lebih besar dibanding menganiaya orang lain. Mungkin belum ada orang yang kita aniaya pada hari ini, tapi saya tidak tahu persis sudah berapa kali kita menganiaya diri kita. Nah, berkenaan juga bulan ini, itu Allah juga menggunakan menganiaya diri. Bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan menganiaya dirimu di bulan mulia ini. Kan Allah mengatakan inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala tadlimu bihinna anfusakum ila akhir ayat. Jadi bilangan bulan sudah pasti 12 bulan itu. Ada 4 mulia. Zulkaidah itu kan bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Yang keempat bulan yang dimuliakan adalah bulan Rajab, ya bulan ke-7. Nah, apa yang kita paham dengan fadlatan bimubihin anfusukum termasuk di sini adalah bahwa manusia ini dia tidak pernah ada kesadarannya bahwa siklus kehidupan ini selalu berawal dari yang baik dan bermuara kepada yang baik. Di tengah-tengahnya inilah biasa terjadi fadlimu anfusakum itu. Contohnya apa? Bulan Muharram bulan 1, berarti bulannya dimuliakan. Bulan Zulhijjah bulan 12, berarti berawal dari bulan mulia, berakhir dengan bulan yang mulia. Begitu siklus kehidupan sesungguhnya. Nabi bermi'raj, berisra dari masjid ke masjid, berawal dari kemuliaan, berakhir dengan kemuliaan. Nah, apalagi manusia, siklus kehidupan manusia dari Allah menuju ke Allah. Nah, di tengah-tengah ini terjadi distorsi, penyimpangan. Penyimpangan itulah perbuatan menganiaya diri. Apakah namanya menganiaya? Menganiaya itu adalah, katakanlah, ini pengertian sederhananya, tidak memberikan hak kepada yang berhak, atau mengurangi hak dari yang berhak, atau tidak menyampaikan haknya orang yang berhak. Itu yang menganiaya itu. Nah, di dalam ayat tadi disebut wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah sama sekali tidak menganiaya, karena Allah memberi kesempatan kepada kamu untuk menikmati, ya, untuk memberikan hak-hak dirimu, tapi kita tidak memberikan hak diri kita. Kalau ditanya, mulia enggak itu salat witir? Mulia. Itu mulianya salat witir, sampai-sampai ulama itu ada yang menyertakan fardu, ada yang mengatakan sudah muakkadah. Pertanyaannya, apakah kita setiap saat memberikan haknya diri kita untuk mendapatkan kemuliaannya salat witir? Jangan-jangan nanti bulan Ramadan baru witir. Oh, tidak begitu. Witir itu tiap malam.
setiap saat. Wah, nanti bulan Ramadan baru witir. Selalu salatan witir rakaatain rahimakumullah sampai pada tentu. Tiap malam witir itu tiap malam. Tiap malam itu saking pentingnya namanya sholat witir. Abu Bakar itu rela melakukan sesuatu belum diperintah oleh Rasulullah, dia sudah laksanakan. Bagaimana maksudnya itu? Itu kan witirnya Abu Bakar begitu sholat Isya sunat ba'diyah langsung witir. Tidak tunggu bulan Ramadan baru witir. Nah, pertanyaannya, adakah haknya diri kita untuk mendapatkan kemuliaan itu? Ada kan? Tapi apakah kita berikan atau tidak? Kalau tidak, apa namanya itu? Menganiaya diri. Makanya Allah mengatakan wa ma zalamuna. Sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih tenaga, kekuatan untuk mau salat witir, tapi dia betul Nabi. Siapa yang menganiaya kalau begitu? Kita sendiri yang menganiaya diri. Makanya Allah mengatakan wa ma zalamuna, kami tidak menganiaya kamu, walakin kanu anfusahum, tapi kaum sendiri yang menganiaya dirimu. Jadi Abu Bakar itu witirnya begitu salat Isya langsung witir. Nah, Allah kalau memberi ganjaran, memberi pahala, selalu lebih besar pahala itu dibanding perbuatan kita. Selalu lebih besar itu. Tidak pernah lebih besar pekerjaan kita dibanding imbalannya. Tidak pernah. Kalau Allah selalu jauh lebih besar dibanding perbuatan. Coba itu 2 rakaat. Ini saja nanti hari Asyura ini. Hari Asyura ini. Apa hadisnya? Kan Nabi berkata dalam siapa yang puasa pada hari Asyura 1 tahun dosanya yang lalu dimaafkan dan 1 tahun mendepan dimaafkan. Jadi siapa-siapa yang mau puasa, kalau mungkin dimaafkan dosa. Pekerjaannya apa itu? Cuma menahan lapar. Imbalannya seperti apa? Tapi apakah kita memberikan diri kita atau tidak? Haknya tidak. Kira-kira nanti di akhirat ini tuh, sekiranya seseorang mendapat siksaan karena dosanya, kita mau bayar berapa untuk kita lepas dari siksaan Allah akibat dosa kita? Kita mau bayar berapa? Semiliar-miliarnya uang seseorang tidak ada bayar-bayarnya 1 dosa. Nah, Allah mengatakan 1 dosa 1 tahun sebelum dan sesudahnya dimaafkan oleh Allah. Tapi sekalipun demikian, manusia terkadang lebih cenderung mencari apa yang dijanjikan oleh makhluk dibanding yang dijanjikan oleh Allah. Kalau begini, siapa yang menganiaya kalau begini? Mungkin tes derita bahwa pernah hilang uang tak 1 juta. Begitu uang hilang, uang tak 1 juta, gelisah tidak itu? Gelisah kan? Gelisah. Pernah juga kehilangan waktu tidak salat wudu. Itu salat wudu 2 rakaat saja. Allah. Pernah? Atau banyak? Adakah juga kegelisahan yang terjadi? Wah, sama gelisahnya kalau hilang uangnya 1 juta dengan gelisahnya hilang waktunya tidak salat tahiyat masjid, tidak salat witir, tidak salat apa. Sama dengan kegelisahan. Kalau tidak, apa manusia apa ini?
Bagaimana mau mengikuti irama kehidupan, siklus kehidupan ini selalu bermula dari yang baik menuju kepada yang baik. Nah di sini dia potong kebaikan itu. Nah, coba lihat lagi nikmat ini, banyak-banyak nikmat ini. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan uzkurna dakhulu hasil qarya faqulu minha haitsu syi'tum ragadan. Masuk kok, ini negeri yang saya sudah janjikan, masuk kok. Masuklah kamu ke negeri ini, Bani Israil. Masuk itu di Baitul Maqdis itu. Dan makan semua yang kau, betapa nikmat Allah ini. Ya. Tapi ya begitu. Wadakhulul baba sujadan. Tapi ingat, kau harus melakukan budaya menghormati ketika Anda masuk di dalam satu negara. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Nah, sekarang ini kita mau fokus kepada persoalan nikmat ini. Kan memang di awal ayat itu dikatakan ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Apa terjemahannya di situ? Terjemahannya kan ingatlah nikmatku. Kira ini terjemahan kurang bagus. Kurang bagus. Karena kita terkadang pintar mensyukuri nikmat tapi tidak mensyukuri yang memberi nikmat. Buktinya, mana yang lebih melekat di pikiran kita, pemberian seseorang kepada kita atau orang yang memberi? Mana yang lebih melekat di memori kita? Jangan-jangan kita cuma pintar mensyukuri nikmat tapi tidak pintar mensyukuri yang memberi nikmat. Oh, kalau begitu terjemahannya itu adalah ingatlah aku, kata Allah, ingatlah Allah dalam segala nikmatnya. Itu baru amal. Kalau mensyukuri nikmat saja, dia hanya mau nikmat yang diberikan. Kalau ada orang yang pintar mensyukuri nikmat, tapi tidak mensyukuri yang memberi nikmat, ini cara berpikir iblis itu. Kenapa? Karena kesadarannya selalu terhadap materi, tidak paham, tidak ada kesadarannya yang memberi materi nikmat itu. Kalau umpamanya Muammar kasih ke sepeda atau kasih ikan bulu, kalau paling panjang Muammar. Mana yang lebih melekat di memori kita, ikan ini kan atau yang memberi ikan kepada kita? Nah sekarang nikmat-nikmat yang datang kepada kita tidak bisa menghitung. Tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah yang sekarang kita nikmati. Apakah sama kesadaran kita, nikmat yang kita nikmati dengan kesadaran kita kepada yang memberi nikmat? Kalau tidak, belum bisa dikategorikan sebagai orang yang bersyukur. Makanya Allah mengatakan, sebenarnya saya tidak menganiayakan, engkaulah yang menganiaya dirimu. Nah, karena ini ayat-ayat berikutnya ini banyak bercerita tentang kisah-kisahnya Bani Israil. Apalagi yang setelah diberi nikmat ini Bani Israil, setelah diberi nikmat sekian banyak, apalagi perlakuannya yang kurang. Wa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum. Nah, lagi ada wa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum
Lalu orang-orang yang zalim itu mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Coba kita lihat, begitulah perilakunya Bani Israel. Tapi ingat, saya ingatkan kita kembali bahwa jangan selalu berpikir Bani Israel tentang sifat-sifat jelek ini, karena jangan sampai juga terkadang kita memanipulasi perintah, membuat spekulasi, mengacuhkan perintah itu. Makanya apa yang terjadi? Ditimpakan lagi musibah kepada mereka. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel ini. Mereka minta lagi, mohon kepada Nabi Musa untuk diberikan sumber mata air. Musa berdoa, Musa tolong. Padahal begitu dihadatinya, begitu dibencinya oleh kaumnya, tapi tetap Musa memperhatikan permintaan umatnya. Minta lagi, Musa, minta doa kepada Tuhanmu supaya kita mendapatkan sumber mata air. Wasistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar. Musa minta doa kepada Tuhanmu supaya kita mendapatkan sumber mata air. Kita tak ada air kita ini. Minta doa lagi Musa. Dikabulkan lagi doanya. Fajarat min husnata asyara aina. Allah katakannya, nikmatilah. Kulu wasyarabu min rizqihi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Tapi ingat, jangan kau merusak. Apa yang terjadi sesudah itu? Tetap melakukan perusakan di muka bumi ini. Apalagi yang mau dilakukan ini pada Israel ini? Memang kita baca nikmat-nikmat ini ilake karena umatnya Nabi Musa. Coba lihat, kau sudah kasih begini, saya sudah kasih begini. Tapi kenapa tidak pernah menyerah ini? Nah, sudah itu ada lagi contohnya perlakuannya pada Israel. Sekitar kultum ya Musa lam nasbir ala ta'amin wahid. Musa, capek kita lalu makan begini saja. Selalu ini saja makanan yang kita makan, al-manna was-salwa. Itu manis-manis itu saja. Minta doa lagi kepada Tuhanmu. Ala ta'amin wahid, bosan dimakan. Pada bulan Arab pakai yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Minta tolong kepada Tuhanmu lagi supaya banyak makanan-makanan tumbuh-tumbuhan yang keluar dari perut bumi ini. Min bakliha wa kisaiha wa rumiha wa adasiha wa basiriha. Semua tumbuh-tumbuhan di karena itu pasti dari subur itu. Sudah itu dan rumah lagi. Selalu saja melakukan mengganti lagi yang lebih baik. Itu min sarafa'ina lakum masalatu wa duribat alaihimuz zillah. Karena tidak pernah mau mensyukuri nikmat Allah, selalu saja meminta. Apa yang terjadi? Wa duribat alaihimuz zillah, ditimpakan kehinaan. Kira-kira ada sifat Bani Israel ini yang mungkin kita bisa katakan bahwa memuai. Makanya ada nasihatnya ulama kita. Karena kita juga memiliki sifat begitu. Manusia memiliki sifat begitu. Makanya ulama kita menasihatkan, kalau kamu mau mengambil sesuatu, ambil. Tapi mau mencari sesuatu, silakan cari. Tapi jangan atas dasar rakus.
Itu nasihatnya ulama kita. Cari seketenagaan, tapi jangan karena dorongan menguah. Ambil tapi jangan atas dasar dorongan menguah. Nah, kemudian kalau kamu tidak sempat memberi, boleh saja kamu tidak memberi, tapi jangan karena sengket. Itu nasihatnya ulama kita itu. Nah, ini Bani Israel ini kemana nih kalau? Kemana nih? Apakah juga di antara kita ini muncul sifat ngoa itu kalau kita mencari? Apakah tidak muncul juga dalam diri kita tidak mau memberi karena sifat sengket? Ini nasihat ulama kita ini sangat indah sekali. Apa lagi nasihatnya ulama kita berkaitan dengan ini? Kalau kamu memberi, jangan takut lebih. Karena boleh jadi lebihnya itu menjadi penyejuk kuburmu nanti kelak. Tapi kalau kamu mengambil, jangan takut kurang. Nah, kira-kira bagaimana kita ini? Tak balik kawan. Tak balik. Kalau dia mau ngambil, selalu mau lebih. Tapi kalau dia tidak mau, kalau dia mau memberi, takut lebih. Bahkan pada saya orang dia takut lebih. Ketika ingin mau mengambil, justru dia selalu berupaya bagaimana supaya bisa lebih. Nah, ini saya tahu, ini ada orang tidak mau cipi. Dan orang cipi itu apa? Karena angguangan. Ini sifat Bani Israel ini. Itulah sifat Bani Israel. Sudah dikasih ini, Musa minta aku lagi begini, kasih lagi. Musa minta aku lagi begini. Tunggu lagi. Sudah dikasih makanan. Apa lagi alasannya? Mau sakit selalu ini Musa, minta aku lagi dari Tuhan. Dikasih lagi. Jadi akhirnya apa? Ditimpahkan kehinaan mereka. Kenapa? Yakfuruna bi ayatillah. Mengingkari ayat-ayat Allah. Ini sudah perlu dijelaskan, ini mengingkari ayat-ayat Allah ini. Ayat-ayat Allah itu terbagi dua. Ayat yang difirmankan dan ayat yang diciptakan. Ayat yang difirmankan dan ayat yang diciptakan. Jangan sampai kita cuma menghargai ayat yang difirmankan, mengabaikan yang diciptakan. Dan kagak benar-benar. Tidak ada gunanya itu. Namun ini mau apa cik di Quran? Tapi dia mau apa lagi ayat-ayatnya Allah yang diciptakan? Dia kagak benar-benar. Buktinya apa? Yang membunuh Ali pakai kepala Quran. Apa yang diingkari orang ini? Karena persoalannya ini membunuh, menganiaya ayat-ayat Allah. Saya biasa berkata begini kepada jamaah. Kalau mau selamat, jangan terlalu banyak. Dua saja kita lakukan. Kalau Anda mau berbuatlah layaknya ayat-ayat Allah. Kalau mau melakukan sesuatu kepada orang, perlakukan orang lain, perlakukanlah orang layaknya ayat-ayat Allah. Dua saja cukup itu. Karena kapan kita memisahkan ciptaan Allah ini, maka kita gampang melakukan kejahatan. Jangankan kepada orang, kepada istrimu saja.
Kalau Anda melihat istri Anda sebagai istri tok saja, gampang disuruh-suruh matelu. Sebagai istriku. Coba lihat dia ayat-ayat Allah. Perlakukanlah istrimu layaknya ayat Allah. Jangan hanya memperlakukan istrimu layaknya istri. Oh, nusuruh pakai itu. Suruh Rasul kira kan, suruh masa apa? Lihat kemampuannya, itu ayat-ayat Allah juga. Kalau melihat anak kita sebagai anak tak saja, gampang kita melakukan kejahatan terhadap anak kita. Kalau kita katakan anak kita, tapi coba kita lihat anak kita adalah sebagai ayat-ayat Allah. Masih mau melakukan kejahatan terhadap anak kita itu. Sehingga tutur kata saja kita tidak gampang sembarang keluar. Mengapa orang terkadang maka lalai bicaranya? Umpamanya, dari mana kau? Dari mana kau? Saya yakin dan percaya keluar kata-kata itu kepada seseorang, orang itu dia tidak melihat orang yang dilawan bicara layaknya ayat-ayat Allah. Tapi yang dia lihat, temanku. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa? Buta matanya terhadap ini. Ini yang harus kita sadari ini. Nah, ini yang hilang pada Bani Israel. Tidak krisis Bani Israel, tidak krisis makanan, tidak krisis lahan, tidak krisis apa? Krisis hidayah. Krisis hidayah. Jangan berkatakan, saya ulangi itu. Istri saja seharusnya hadir pandangan kita kepada istri kita itu sebagai ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita makan lebih gampang kita terjebak di situ. Oh, betul dipikir ini bukan ayat, bukan hadis. Oh, betul terpikir, tidak berpikir saya. Seperti apa kita memperlakukan anak kita layaknya ayat-ayat Allah? Dan buktinya, kalau saya tanya, seberapa sering kita memanggil anak kita dengan sebutan anak? Dari mana kita? Sudah kita makan? Apa pekerjaan ini hari? Nak? Seperti apa kita mau menyebut anak ini dengan sebutan anak, memanggil anak ini dengan sebutan anak? Jangan salah. Oh, sangkala, dari mana kau sangkala? Oh, betul. Dia kasih boleh, gitu. Ini perlakuan seperti ini adalah perlakuan yang memisahkan. Saya mau mengatakan begitu, yang memisahkan antara Allah dengan ayat-ayatnya. Seandainya kita tidak mau memisahkan itu, pasti tutur bahasa kita indah. Nah, ini yang lepas, ini banyak lepas dari kita. Memisahkan antara manusia dengan kemanusiaannya. Jangan dulu ayatnya. Memisahkan antara manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Begitu juga yang lain. Kita memisahkan tomat itu, lambace itu, ladang itu, kaliki itu sebagai ayat-ayat Allah. Akhirnya ibalu, namun bonjol maka bersih, natu-natu ya bonjol. Coklat matu na baru, namun menjauh supaya mata tanah. Ini bukan, dia tidak melihat sebab ini coklatnya, dia tidak melepas pandangannya ayat-ayat Allah. Ini yang terjadi pada Bani Israel ini, mengingkari yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Jangan membunuh para nabi itu
menentang ajaran-ajaran Nabi. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Nah, karena ini banyak kisah-kisah, kita akan berbicara. Akhirnya bagaimanapun juga sebegitu parahnya moralnya Bani Israel, Allah mengatakan juga innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi. Tidak semuanya begitu, ada tonji yang baik-baik. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sejahat-jahatnya Bani Israel, ada tonji yang baik-baik, tapi tidak banyak. Seandainya kita mau presentasi, ada yang pernah mengatakan penelitian, pasti selalu lebih banyak orang jahat dibanding orang baik. Itu rumus Al-Quran itu. Selalu lebih banyak yang jahat itu dibanding yang baik. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit itu. Aktsaruhum la ya'lamun, lebih banyak yang tidak tahu. Tapi bukan ukuran banyaknya penjahat yang tidak ini, bukan perwakilan daerah. Secara total di dunia ini. Jangan berkata ini kan di dalam masjid ini sekian ini. Oh, barangkali mungkin lebih banyak penjahatnya. Oh, bukan begitu. Mungkin saja orang baik semua ini. Tapi persentase seluruhnya tetap yang banyak penjahat dibanding orang-orang baik. Tidak bisa dikatakan, oh, kita umpamanya di dalam masjid ini ada 50 orang. Berarti kalau ini rumusnya susah mau dipakai, berarti yang penjahat di sini ada 40. Oh, tidak begitu. Ini boleh jadi ini orang baik semua, tapi persentase secara keseluruhan manusia yang ada selalu lebih banyak penjahatnya dibanding orang baiknya. Siapa yang jahat? Saya mau kembali mengatakan bahwa menuntut surah azab, karena memang ada peluang kita di situ. Karena pengetahuan kita ya tentang kehidupan ini hanya kita miliki itu 0,3%. Itu pengetahuan kita 0,3%. Yang kita tidak tahu 99,7%. Kalau begitu harus banyak doa ini untuk mengimbangi 99,7% ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.